Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Pohan, NIM 1930-2063. Di sini saya ingin membahas makalah saya yang berjudul Abortus dan Menstruasi Regulasi dari mata kuliah Fikih Kontemporer dan dosen pengampu Pak Zilfaroni, MA. Yang pertama adalah pengertian abortus. Abortus atau aborsi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya abortion, sedangkan menurut terminologi yaitu keguguran. Di dalam bahasa Arab disebut juga sebagai ijhad ataupun bisa disebut dengan membuang, melempar ataupun menyingkirkan. Dan di dalam menurut beberapa ahli, yang pertama, aborsi itu adalah mengakhirkan kehamilan ataupun hasil konsepsi yang sebelumnya janin dapat di luar kandungan. Yang kedua itu aborsi ialah pengeluaran hasil konsepsi rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir dengan adanya kehendak ataupun merusak konsepsi yang sebelumnya baik. Yang ketiga itu adalah pengeluaran buah kehamilan pada janin masih demikian kecil sehingga dapat hidup. Macam-macam aborsi. Yang pertama itu adalah aborsi spontan atau sering disebut dengan spontaneous aborsi, yaitu aborsi yang tidak disengaja, yaitu aborsi yang dikatakan di sini apabila terjadi penyakit kepada ibu si bayi ataupun demam panas ataupun penyakit TBC, ginjal ataupun kecelakaan spontan yang melakukan perut ataupun rahim dari si ibu itu terjadi keguguran. Jadi itu dimaafkan karena penggugurannya tidak menimbulkan akibat hukum, karena itu spontan dan tidak disengaja. Dan yang kedua itu adalah aborsi yang disengaja, yaitu adalah aborsi yang sering disebut dengan abortus provocatus. Jadi aborsi provocatus ini yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja, yang dimana kita tahu abortus provocatus yang disengaja itu bisa juga dengan dokter maupun indikasi medis, baik dia sebelum lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Dan juga aborsi ini disengaja ada juga macam-macamnya, ada juga macam dari abortus provocatus ini. Yang pertama itu abortus provocatus, yaitu abortus medikalis. Jadi medikalis ini maksudnya aborsi yang disengaja tetapi dia menggunakan medis. Jadi walaupun dia melakukan pengguguran tetapi dia menggunakan alat-alat ataupun medis dengan bantuan dokter ataupun orang-orang yang ahli dalam bidang menggugurkan kandungan ataupun dokter kandungan. Dan yang kedua itu adalah abortus provocatus kriminal. Jadi di sini pengguguran kandungan yang disengaja yaitu dengan menggunakan alat-alat yang berbahaya seperti minum obat-obatan, alkohol ataupun zat-zat yang lain yang bisa membuat kandungan itu keguguran karena tidak kuat di dalam rahim karena kuatnya dosis dari obat tersebut. Jadi itulah kriminal dari provocatus. Jenis pembagian abortus ini menurut gambaran klinis, itu ada 5. Yang pertama abortus imminens atau abortus yang dibuat dengan yang terjadi secara ancaman. Jadi secara ancaman ini maksudnya kandungan tersebut sudah terancam, belum jatuh ataupun keguguran, tetapi dia sudah terancam seperti terjadinya benturan ataupun kecelakaan oleh si ibu. Jadi dia sudah terancam keguguran tetapi masih bisa diselamatkan. Jadi yang kedua itu abortus incipiens atau yang disebut dengan sudah terjadi.
Jadi abortus insipens ini sudah terjadi keguguran, tetapi kegugurannya itu masih di dalam dan tidak jatuh. Yang ketiga adalah abortus komplit, yaitu keseluruhan keluar. Jadi abortus komplit ini sudah semuanya keluar dari rahim tersebut. Yang terakhir adalah yang keempat adalah abortus incomplete ataupun hanya sebagian. Jadi janin itu hanya sebagian keluar, jadi masih tersisa di dalam rahim. Yang kelima itu adalah abortus misset ataupun kandungan ataupun janin yang sudah mati di dalam rahim seorang ibu. Beberapa hal ataupun penyebab ataupun faktor provokatus criminalis ini didorong. Ada beberapa faktor yang membuat terjadinya provokatus kriminalis ataupun ke pengguguran kandungan yang dilakukan secara kriminal, yaitu faktor pertama ekonomi. Jadi orang tua ataupun yang terjadi kehamilan itu orang yang memiliki kandungan takut untuk timbulnya kemiskinan karena bertambahnya anggota maupun seseorang yang mengandung, dia takut akan jatuh miskin ketika mempunyai anak tersebut. Yang kedua itu dorongan kecantikan. Ini timbul karena seseorang itu ataupun seorang ibu tidak mau melahirkan karena mungkin seorang wanita karir dan tidak mau mempunyai anak. Yang ketiga yaitu dorongan moral, yaitu timbul karena wanita ini tidak sanggup menerima ataupun sanksi dari sosial masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak baik ataupun pergaulan bebas. Yang keempat itu dorongan lingkungan. Ketika salah satu penyebab ini, maka abortus dapat dilakukan dengan sengaja, yaitu menggunakan berbagai cara. Selanjutnya yaitu macam cara menggugurkan kandungan. Yang pertama itu cara tradisional, yaitu pengguguran kandungan melalui jasa dukun ataupun obat-obatan ataupun alat-alat yang kasar. Yang kedua, pengguguran kandungan dengan cara medis yang dilakukan oleh seorang dokter ataupun di rumah sakit. Yang selanjutnya itu adalah cara penggunaannya itu mungkin di dalam medis ada namanya courage dan delage, yaitu alat untuk melakukan pengguguran oleh dokter, dan juga alat-alat khusus yang dibuat oleh dokter untuk mengangkat ataupun mengikis kotoran yang ada ataupun sisa janin yang tinggal di dalam rahim seorang ibu. Yang terakhir itu sedotan di dalam alat medis, yaitu menggunakan pompa kecil untuk menarik kotoran yang tinggal ataupun janin tersebut. Yang terakhir yaitu histerotomi ataupun operasi. Jadi pembahasan saya yang kedua yaitu menstrual regulasi, yaitu juga termasuk kepada pengaturan menstruasi ataupun datang bulan ataupun haid terhadap wanita yang sudah terlambat. Jadi dia di sini sudah terlambat dan melakukan pemeriksaan dan juga dia mulai mengandung dan juga pada hakikatnya sama dengan abortus provokatus criminalis, karena dia terjadi keterlambatan datang haid itu karena perbuatan pergaulan bebas. Hal ini dibenarkan karena pelaku di dalam pengguguran kandungan ini adalah seorang perempuan. Jadi menurut kasusnya, perbuatan aborsi ini terjadi di Indonesia 2 juta
perempuan di Indonesia setiap tahunnya, dan juga melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Hasil penelitian Pusat Kesehatan UI dan juga Yayasan Kesehatan Perempuan ditemukan pada 77% itu melakukan aborsi. Paling banyak dilakukan oleh dewasa, remaja, dan juga orang tua yang melakukan hubungan terlarang ataupun pergaulan bebas. Jadi itu kebanyakan terjadi setiap tahun secara tidak aman ataupun dilakukannya secara kriminal. Jadi di dalam undang-undang terdapat hukum pengguguran kandungan ini menurut KUHP, yaitu pidana pasal 346, yaitu segala sesuatu yang menggugurkan kandungan ataupun setiap orang yang menggugurkan kandungan itu akan dipidana penjara selama 4 tahun. Yang kedua itu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 yang pasal 75 ayat 1, 2, dan 3. Yang ayat pertama itu setiap orang melakukan aborsi, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Dan ayat kedua itu terdapat pengecualian di dalam pengguguran kandungan, yaitu ketika seorang yang mengandung itu terjadi pemerkosaan ataupun korban dari pemerkosaan. Jadi dia dapat mengaborsi kandungannya karena itu bisa merusak akal pikirannya ataupun kejiwaannya. Jadi ayat yang ketiga itu tindakan aborsi harus orang yang kompeten dan punya wewenang seperti dokter kandungan ataupun di rumah sakit. Yang terakhir di sini adalah hukum melakukan aborsi di dalam agama Islam, yaitu haram, kecuali orang-orang yang melakukan pengguguran kandungan karena memiliki penyakit seperti yang akan membahayakan nyawa si ibu. Di dalam ayat yang sekira-kira artinya Quran Surah Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepadamulah. Janganlah kamu membunuh mereka, suatu kaum yang tidak berdosa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa faktor yang membuat terjadinya provokatus kriminalis ataupun ke pengguguran kandungan yang dilakukan secara kriminal, yaitu faktor pertama ekonomi. Jadi orang tua ataupun yang terjadi kehamilan itu orang yang memiliki kandungan takut untuk timbulnya kemiskinan karena bertambahnya anggota maupun seseorang yang mengandung, dia takut akan jatuh miskin ketika mempunyai anak tersebut. Yang kedua itu dorongan kecantikan. Ini timbul karena seseorang itu ataupun seorang ibu tidak mau melahirkan karena mungkin seorang wanita karir dan tidak mau mempunyai anak. Yang ketiga yaitu dorongan moral, yaitu timbul karena wanita ini tidak sanggup menerima ataupun sanksi dari sosial masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak baik ataupun pergaulan bebas. Yang keempat itu dorongan lingkungan. Ketika salah satu penyebab ini, maka abortus dapat dilakukan dengan sengaja, yaitu menggunakan berbagai cara. Selanjutnya yaitu macam cara menggugurkan kandungan. Yang pertama itu cara tradisional, yaitu pengguguran kandungan melalui jasa dukun ataupun obat-obatan ataupun alat-alat yang kasar. Yang kedua, pengguguran kandungan dengan cara medis yang dilakukan oleh seorang dokter ataupun
di rumah sakit. Yang selanjutnya itu adalah cara penggunaannya itu mungkin di dalam medis ada namanya courage dan delage, yaitu alat untuk melakukan pengguguran oleh dokter, dan juga alat-alat khusus yang dibuat oleh dokter untuk mengangkat ataupun mengikis kotoran yang ada ataupun sisa janin yang tinggal di dalam rahim seorang ibu. Yang terakhir itu sedotan di dalam alat medis, yaitu menggunakan pompa kecil untuk menarik kotoran yang tinggal ataupun janin tersebut. Yang terakhir yaitu histerotomi ataupun operasi. Jadi pembahasan saya yang kedua yaitu menstrual regulasi, yaitu juga termasuk kepada pengaturan menstruasi ataupun datang bulan ataupun haid terhadap wanita yang sudah terlambat. Jadi dia di sini sudah terlambat dan melakukan pemeriksaan dan juga dia mulai mengandung, dan juga pada hakikatnya sama dengan abortus provocatus criminalis, karena dia terjadi keterlambatan datang haid itu karena perbuatan pergaulan bebas. Hal ini dibenarkan karena pelaku di dalam pengguguran kandungan ini adalah seorang perempuan. Jadi menurut kasusnya, perbuatan aborsi ini terjadi di Indonesia. 2 juta perempuan di Indonesia setiap tahunnya, dan juga melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Hasil penelitian Pusat Kesehatan UI dan juga Yayasan Kesehatan Perempuan ditemukan pada 77% itu melakukan aborsi. Paling banyak dilakukan oleh dewasa, remaja, dan juga orang tua yang melakukan hubungan terlarang ataupun pergaulan bebas. Jadi itu kebanyakan terjadi setiap tahun secara tidak aman ataupun dilakukannya secara kriminal. Jadi di dalam undang-undang terdapat hukum pengguguran kandungan ini menurut KUHP, yaitu pidana pasal 346, yaitu segala sesuatu yang menggugurkan kandungan ataupun setiap orang yang menggugurkan kandungan itu akan dipidana penjara selama 4 tahun. Yang kedua itu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 yang pasal 75 ayat 1, 2, dan 3. Yang ayat pertama itu setiap orang melakukan aborsi, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Dan ayat kedua itu terdapat pengecualian di dalam pengguguran kandungan, yaitu ketika seorang yang mengandung itu terjadi pemerkosaan ataupun korban dari pemerkosaan. Jadi dia dapat mengaborsi kandungannya karena itu bisa merusak akal pikirannya ataupun kejiwaannya. Jadi ayat yang ketiga itu tindakan aborsi harus orang yang kompeten dan punya wewenang seperti dokter kandungan ataupun di rumah sakit. Yang terakhir di sini adalah hukum melakukan aborsi di dalam agama Islam, yaitu haram, kecuali orang-orang yang melakukan pengguguran kandungan karena memiliki penyakit seperti yang akan membahayakan nyawa si ibu. Di dalam ayat yang sekira-kira artinya Quran Surah Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepadamulah. Janganlah kamu membunuh mereka, suatu kaum yang tidak berdosa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.